Ketika mereka akan kembali ke kediaman Queen, terlihat sekumpulan orang sedang berdemo untuk menagih uang bagi kompensasi tanah mereka. Sonhwa menerima instruksi dari Grace untuk mutar gerbang belakang agar mereka bisa aman untuk masuk ke kediaman. Grace ternyata punya rencana lain untuk menjebak mereka. Terlihat dua wartawan yang sedang siaga untuk meliput dan mempermalukan keluarga Queen atas kejatuhan mereka. Ketua Hong telah memberi kuasa kepada Sehee untuk mengatur segala sesuatu di kediaman Queen selama ketua tak sadarkan diri. Mengingat mereka sedang dikejar wartawan, Grace mengatakan jika Sehee ingin mereka bisa bersembunyi hingga situasi sudah tenang. HN protes karena merasa Sehee tak berhak melakukan hal itu. Grace lalu menyela dan kini ia berani melawan perkataan HN. Grace menerima perintah. Kini kendaraan sopir kartu kredit telah ia sita. Bahkan kartu keamanan dan kartu kunci tak lagi berfungsi. Dari arah jauh terlihat keluarga Queen diam-diam sedang dipotret oleh wartawan. Untungnya Yunwoo dengan cerdik segera membawa kabur mereka dengan sebuah mobil untuk terhindar dari potret dari wartawan. Bomja tak terima atas apa yang mereka alami. Yunwoo menjelaskan jika mereka bisa menuntut hak sebagai penghuni rumah, namun hal itu cukup memakan waktu. Masalah terbesar ialah ketua telah memasukkan kausal hak konversi dalam kontrak dan menempatkan keluarganya sebagai jaminan. Mulai dari properti, saham, rekening pribadi telah dibekukan. Di balik itu, Sochil terlihat terpukul karena ia tahu jika istrinya Daehee juga terlibat dalam masalah tersebut. Duguan dan kedua kakak Yunwoo menerima keluarga Queen dengan ramah. Di samping itu, Sonhwa menegaskan jika ia ingin kembali ke Seoul dan tak mau tinggal bersama mereka. Sonhwa tak sengaja menginjak kotoran sapi. Mau tak mau ia harus membersihkan diri. Ia juga terpaksa tinggal di rumah Yunwoo karena tak ada tujuan lain. Duguan sedang mempersiapkan makan malam untuk mereka. Ia berbicara kepada Yuntae. Duguan tak paham bagaimana bisa Yunwoo membawa mantan istri dan keluarganya ke rumah ini. Yuntae menduga jika Yunwoo dan HN akan kembali bersama. Yunwoo memberikan pengertian kepada HN jika ini adalah tempat ternyaman dan teraman bagi mereka saat ini. Bagaimanapun situasi tak akan membuat mereka berubah hanya dalam satu malam. HN memohon agar Yunwoo tak terlalu mencemaskannya. Bagaimanapun kini mereka telah bercerai. Apapun yang keluarganya kini tengah alami bukan lagi urusannya. Yunwoo menjawab jika ia akan berhenti mencemaskannya ketika HN telah berhasil pulih. Ia berharap HN bisa mengerti dan mau tinggal di rumahnya. Di sisi lain, Misun sedang membersihkan sepatu Sonhwa yang telah terkena kotoran sapi. Sonhwa menyuruhnya agar membuang sepatu tersebut. Setelah dicek, Misun kaget karena sepatu itu sangat mahal. Saat makan malam, Bonjun memuji masakan keluarga baik karena dirasa sangat enak. Di samping itu, Sochul terlihat pucat dan tak berselera untuk makan. Ia meminta air putih. Karena tak terbiasa minum dari ceret, ia meminta air minum segel dari pegunungan Alpen. Mendengar Sochul meminta permintaan aneh, HN kesal dan menggampar Sochul cukup keras. Semua keluarga baik sangat terkejut atas sikap barbar HN. Yunwoo mencoba menjelaskan jika HN tak pernah melakukan hal itu padanya. Misun dan Yuntae meminta maaf kepada HN. Mereka sempat keceplosan mengatai keluarga Queen saat mereka baru tiba. HN tak mempermasalahkan hal itu. Saat ditanya kemungkinan HN dan Yunwoo akan rujuk, HN menyangkal. Baginya ini hanya keadaan darurat. Ia berharap mereka tak berspekulasi dan salah paham. Keluarga Queen akan tinggal di pavilion yang tak jauh dari rumah utama. Sementara itu, Sochul terlihat tak terbiasa dengan peralatan dan fasilitas sederhana yang ada di rumah tersebut. Di scene lain, Eun-sung terlihat sangat marah akibat Sehee telah berbuat seenaknya karena mengusir keluarga Queen. Eun-sung khawatir jika mereka akan balas dendam dan mencari titik lemahnya. Sehee mengerti jika Eun-sung sangat khawatir terhadap HN. Ia berharap agar putranya bisa menikmati semua yang mereka miliki saat ini. Sehee telah menepati ucapannya di masa lalu, namun Eun-sung masih kecewa. Karena selama di luar negeri, ia tak pernah peduli dengan keadaannya. Eun-sung tak bisa menahan diri. Bagaimanapun ia akan berusaha untuk membawa HN kembali. Bomjun meminta agar Sonhwa tak perlu mengkhawatirkan keadaan putranya yang tak bisa menyesuaikan diri dengan rumah ini.
Bagaimanapun ia harus menerima kondisinya karena semua keluarganya sama-sama dalam situasi sulit. Bomja bercerita kepada Bomsuk kakaknya jika ia merasa menyesal karena telah memperlakukan Sehi dengan buruk. Ia menduga situasi ini adalah akibat dari Sehi menyimpan dendam atas perlakuan buruknya di masa lalu. Ia juga merasa bersalah atas apa yang menimpa ayahnya. 왜 울어? 남편이 집 나갔어? Sebelum tidur, Yunwoo dan HN saling mengirim pesan. Yunwoo mengabarkan jika ia akan bekerja esok pagi. Sedangkan HN menceritakan jika ia tengah mendengarkan lagu kesukaannya di MP3 milik Yunwoo. Yunwoo membalas jika MP3 itu bukan miliknya. Ia menemukan MP3 itu di lapangan saat SMA. Karena pernah satu sekolah, HN perlahan mengingat jika MP3 tersebut adalah miliknya yang sempat terjatuh. Di masa lalu mereka pernah bertemu. Sambil tersipu malu, ia memikirkan jika Yunwoo hanya terlahir untuk mencintainya. HN kembali mengirim pesan, apa alasan Yunwoo tetap menyimpan barang ini. Yunwoo bergegas ke kamarnya. Ia mengambil MP3 itu. Ia menjelaskan tak mengingat kejadian itu dan hanya ingin menyimpannya saja. 하나도 안 나는데. Sebelum pergi bekerja, Yunwoo dengan manis mengecek ke kamarnya. Agar tidurnya semakin nyenyak, Yunwoo menutup jendela kamar dan membetulkan selimutnya. Pagi-pagi sekali, Bung E terlihat sedang memetik sayuran untuk menyiapkan makan pagi ini. Ketika di dapur, HN mengajukan diri untuk membantunya memasak. HN tampak memotong sayuran dengan sarkas. Bung E mengajari HN cara memotongnya dengan benar. HN begitu memuji Bung E yang terlihat terampil saat sedang memasak. 아가, 손가락만. Sementara itu, Sonhwa sedang memberikan sepatu mahalnya kepada Misun. Sebagai ucapan terima kasih, ia akan membantu menata rambut Sonhwa di salonnya. Misun kedatangan tetangganya. Mereka dengan sarkas mengatai Sonhwa sebagai psikopat. Mereka juga mengejek karena kini keluarga Queen telah kehilangan asetnya. Tanpa mereka sadari, Sonhwa yang tengah mereka tertawakan ada di ruangan tersebut. Sonhwa kesal dan segera menjelaskan jika keluarganya kini tidak miskin, hanya saja asetnya sedang dibekukan. Keluarganya tak menumpang hidup di rumah Yunwoo. Bagaimanapun ia akan segera pergi dari desa ini. Ketiga wanita itu tampak terkejut dan hanya bisa terdiam. Sebagai urutan kedua pemilik saham terbesar, Engsong secara resmi telah menjabat sebagai ketua di perusahaan Queen. Engsong berencana mendirikan Queen di Singapura untuk memperluas pasaraya pasar. Pengacara melaporkan jika Pak Song tak mengetahui di mana dana rahasia Ketua Hong. Kantor ketua telah mengelola buku besar secara manual. Proses pencucian uangnya sangat rumit karena telah melintas 10 negara. Tujuan akhirnya adalah sebuah bank labuhan di Malaysia. Namun mereka juga tak kunjung menemukan dana tersebut. Tak lama Yunwoo datang ke ruangannya. Ia adalah satu-satunya orang yang belum dipecat oleh Engsong. Yunwoo meminta kompensasi karena ia akan segera mencari pekerjaan baru. Yunwoo mengatakan jika Engsong tak perlu khawatir karena ia sudah tak punya akses terhadap dokumen rahasia tim hukum. Engsong menyetujui pengunduran diri Yunwoo. Sebelum ia pergi, Engsong menanyakan tentang HN. Namun Yunwoo enggan memberitahu keberadaannya. 저한테도 공유 좀 해주십시오. 그러죠. Sehi begitu menikmati statusnya yang kini telah menjadi nyonya baru. Ia meminta agar Grace segera menutup bisnis sepanya karena kini semua rencananya telah berhasil. Hal itu juga disetujui oleh Engsong. Grace menduga jika posisi HN akan digantikan oleh dirinya. Namun ia kecewa karena Engsong mengungkapkan jika ia harus melarikan diri ke AS. Akan sangat merugikan jika mereka berhasil menangkap Grace. Yunwoo mendapatkan bukti CCTV atas kejadian di perburuan dari suami Grace. Sementara Sochul terlihat sedang kembali membuka surat dari Daehi. Mengetahui fakta Gon-woo bukan anaknya Sochul. Sochul hanya bisa menangis sejadinya. Saat keluarga Queen melakukan kunjungan ke panti asuhan, Sochul memang telah mengenal Daehi semasa ia masih kanak-kanak. Kilas balik saat itu untuk membuat rencananya semakin matang, Grace sebenarnya akan menjodohkan HN dengan seorang pria untuk menjadi mata-mata. Namun rencananya gagal karena ia lebih memilih Yunwoo. Akhirnya Grace meminta Daehi untuk masuk ke keluarga Queen. Supaya identitasnya tak terbongkar, Engsong dan komplotannya memberikan Daehi identitas palsu. 기억도 못했잖아. Kembali ke masa kini.
Dalam hati Sochul sebenarnya ia masih begitu mencintai Daehi. Ia hanya tak habis pikir bagaimana bisa Daehi dengan tega meninggalkannya. 뭔데? Song mendapatkan seluruh aset Queen dengan cara ilegal. Yunwoo berencana menggugatnya dengan tuntutan penipuan investasi. Jika ia mendapatkan bukti, Yunwoo yakin kekuasaannya akan hilang. Yunwoo bertekad untuk menggunakan cara dan taktik yang sama untuk merebut kembali aset keluarga Queen. 윤은성이 했던 방식 그대로 다시 뺏어올 거야. Karena Yunwoo mantan menantu keluarga Queen, para pendemo memarahi Yunwoo saat mereka melihatnya. Meskipun proyek Reso telah gagal, mereka meminta ganti rugi 2 kali lipat seperti apa yang sudah dijanjikan dalam kontrak. Semua orang-orang penting yang pernah setia kepada Bonjun kini sudah tak bisa dihubungi dan memblokir nomornya. Untuk menghilangkan rasa kegalauan di hatinya, Bonjun meminum Makgoli bersama Duguan dan Yongsong. Ia pulang dalam keadaan mabuk berat dan dipapah oleh Duguan. Di perjalanan ia mengoceh dan mengungkapkan isi hatinya. Ia merasa begitu menyedihkan. Bahkan uang 20 juta won pun saat ini ia tak miliki di sakunya. 주머니에 2천 다 없어요. HN sempat tak sadarkan diri karena penyakitnya kembali kambuh. Semua keluarga terlihat khawatir dan mengelilinginya. Melihat Sonhwa yang tampak tak peduli dengan keadaan HN, Bomja meminta agar ia lebih peduli. Ia sempat mengungkapkan penyakit HN yang sebenarnya, namun Bomja tak cukup berani. HN menerima informasi dari sekretaris Na mengenai kegiatan Yunwoo selama di kantor. Saat di rumah, Yunwoo menjelaskan rencananya kepada HN jika ia akan menuntut Eun-song dengan penipuan investasi. Sebelum ini, para korban pemilik tanah telah menandatangani kontrak ganda dan menerima sepertiga harga. Broker dari penjualan tanah memang telah menghilang, namun Yunwoo tak akan membiarkan broker itu kabur karena ia telah membujuk pemilik tanah untuk menuntut. HN mengatakan jika kondisi keluarganya kini telah hancur. Ia bertekad tak ingin berdiam diri dan akan mulai bangkit. Apalagi suatu saat nanti keduanya akan segera berpisah untuk selamanya. Yunwoo lalu berjanji jika ia akan membantu HN untuk mencapai hal itu. 랑 제대로 헤어지는 거. Eun-song menemukan kartu akses rumah sakit yang ditinggalkan oleh HN. Dari kartu akses itu, ia mengecek dan mendapatkan informasi terkait penyakit dan hidup HN yang hanya tersisa 3 bulan. Eun-song enggan memberikan Pasraya Group kepada ibunya. Ia menegaskan jika HN masih akan tetap mengelola perusahaan itu. Karena rencananya tak sejalan dengan Sehee, Eun-song mengancam ibunya dengan cara menyembunyikan ketua Hong. Di samping itu, mobil Yunwoo terlihat dicegat oleh Song-woo. Song-woo seorang broker yang telah melakukan penipuan. Tanpa ia duga, Song-woo membawa beberapa preman. Perkelahian tak dapat dihindari. Yunwoo mencoba melawan beberapa preman tersebut. Di sisi lain, terlihat Eun-song kini tengah menghampiri HN yang sudah mengetahui keberadaannya di desa Yeongduri. Nah, sekian dulu untuk episode 9-nya ya Bor. Untuk yang penasaran dengan kelanjutan cerita dari drama Queen of Tears, pantengin terus channel Kode Dodo Film agar tidak ketinggalan kelanjutan ceritanya. Terima kasih atas waktunya, sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya. Bye-bye.